Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah tutorial untuk meningkatkan proses engagement dalam pembelajaran daring di situasi COVID-19 ini. Jika Anda melihat gambar yang saya berikan ini adalah situasi keadaan pembelajaran di kelas di mana seorang guru berinteraksi, berkomunikasi langsung dengan siswanya. Namun bagaimana dengan pembelajaran di situasi COVID pandemi ini? Ya, tentunya pembelajaran secara tatap muka ini tidak dapat kita lakukan dengan sebagaimana mestinya. Nah, sekarang saya ingin membagikan sebuah tools atau sebuah tutorial tentang bagaimana cara meningkatkan proses engagement, keterikatan antara guru atau pengajar kepada siswanya, atau juga bisa diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Saya akan berikan sebuah ilustrasi ya, seperti ini. Di tools yang saya akan berikan nanti, misalnya seorang guru mengajar di dalam pembelajaran daring, nanti akan memanfaatkan sebuah aplikasi yang saya ingin bagikan. Nah, guru memperlihatkan atau menulis sesuatu di laptopnya, di layar laptopnya, di mana nanti apa yang ditulis oleh guru juga nanti akan tampil di semua perangkat gadget yang diakses oleh siswanya. Bisa nanti pakai handphone, boleh pakai komputer atau tablet ya. Misalnya di sini saya menuliskan di gadget gurunya menampilkan bertanya, berapa sih 2 tambah 3? Nanti di gadget mereka masing-masing akan tampil pertanyaan ini. Nah, di komputer pengajarnya nanti akan muncul nama-nama siswa yang sudah terhubung dengan pengajarnya. Nah, nanti jika siswanya melakukan aktivitas menulis jawaban yang diberikan oleh gurunya, maka si dosen ataupun si pengajar atau guru juga akan melihat bahwa misalnya si A ini jawabannya apa, si B ini jawabannya apa, si C dan seterusnya jawabannya apa. Sehingga proses komunikasi ini akan berjalan interaktif. Oke, kita simak tutorialnya. Apa aplikasi yang akan kita gunakan? Simak tutorial berikut ini. Baik, untuk kepentingan tutorial ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi di mana nanti saya akan berperan sebagai pengajar. Saya akan membuka aplikasinya menggunakan browser ini, yang menggunakan browser dengan browser saya yang satu. Kemudian saya akan membuka browser lainnya, itu akan berperan sebagai siswa. Kemudian di sebelah kanan di bagian sini nanti saya akan simulatorkan bagaimana browsernya mengakses menggunakan sebuah handphone. Oke, di sini akan kita mulai. Kita klik salah satu browsernya di sini. Saya menggunakan browser ini. Oke. Untuk membuat multiple browser yang saya menggunakan Google Chrome, teman-teman bisa akses video saya tutorialnya. Jadi sebenarnya satu buah aplikasi Google Chrome bisa Anda buat untuk banyak akun. Jadi untuk bisa membuat beberapa akun Google Chrome. Nah, sekarang aplikasi yang akan kita gunakan itu bernama, kita buka Google ya. Kita google.com. Kemudian kita ketikkan whiteboard ya. .fi. Nah, ini kemudian kita klik pada bagian atas ini ada whiteboard.fi tulisannya. Kemudian kita klik di sini. Nah, ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan. Oke, baik, sekarang kita akan fokus ke aplikasi virtual whiteboard.fi ini. Bagaimana cara menggunakannya? Ini adalah halaman dari websitenya. Di sini kita ada 2 pilihan
yaitu yang pertama, sebagai pengajar kita buat new class, tapi bagi siswa nanti dia melakukan join class yang sudah dibuat oleh pengajarnya. Jadi karena kita berperan sebagai pengajar, kita klik dulu di sini adalah new class. Oke. Kemudian di sini kita bisa ketikkan nama kelasnya, misalnya kelas kelas matematika misalnya. Oke, Anda bisa gunakan atau buat kelas sesuai dengan bidang studi teman-teman ataupun kelas-kelas yang Anda inginkan. Oke, di sini ada beberapa pengaturan yang Anda bisa opsional, bisa Anda pilih atau tidak. Oke, sementara kita tidak menggunakan pengaturan ini. Kita kemudian klik di sini create new class, tombol yang sebelah sini kita klik. Oke, ini creating room. Silahkan tunggu di sini, tunggu berapa saat ya. Nah, jika sudah, maka di sini akan tampil sebuah URL ya, yang mana URL ini nanti bisa teman-teman atau Bapak Ibu teman-teman guru atau pengajar bisa bagikan room virtual whiteboard ini. Oke, Anda bisa copy lalu share melalui grup WA siswa dan lain sebagainya. Ataupun selain URL yang kita bagikan, teman-teman bisa copy berdasarkan QR code ya, QR code. Di tutorial sebelumnya kita juga sudah belajar bagaimana membuat kode QR ini ya. Nah, QR code yang di sini adalah sebuah kode untuk siswa bisa langsung memasuki ruangan whiteboard yang kita buat tanpa harus mengetikkan URL-nya. Dia tinggal scan saja menggunakan handphone mereka masing-masing. Oke. Ini kita close. Kalau teman-teman klik copy URL, nah ini ada URL setelah di copy ya. Anda silahkan share melalui grup WA dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke asumsinya Anda sudah men-share link ini ke yang lain ya. Di sini. Nah, ini kita buka toggle my whiteboard, artinya whiteboard kita di sini. Nah, sedangkan siswanya kita akan tunggu. Kita coba saya akan membuka menggunakan yang simulator handphone saya. Ini asumsinya siswa yang mengakses. Oke. Nah, di sini saya akan buka browsernya ya. Oke, browsernya. Nah, si siswa ini harus mengkopikan URL yang telah dibagikan oleh pengajarnya. Oke, selanjutnya dia akan copy kode yang diberikan oleh pengajarnya. Maka di sini saya akan coba paste alamatnya di sini. Saya tempelkan. Lalu saya tekan enter. Nah, nanti tunggu berapa saat, maka handphone siswa tersebut akan mengarah ke whiteboard yang sudah dibuat oleh pengajarnya. Nah, di sini siswa tersebut harus untuk join ke room yang disediakan, dia harus memasukkan nama. Oke, misalnya di sini namanya Budi, saya buat namanya Budi. Kemudian dia klik join whiteboard class ya. Oke, ini siswanya sudah join ya. Ini sudah join. Nah, di tampilan si pengajarnya kita lihat. Nah, di sini ketika kita toggle whiteboardnya, kita klik di sini, maka di sini akan terlihat bahwa Budi tersebut sudah bergabung. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan simulasi menggunakan browser yang lain ya. Asumsinya untuk siswa yang lain untuk mendaftar. Saya akan coba minimize. Saya akan login dengan ini browser Google Chrome yang lain. Saya copy paste ya. Saya enter. Ini asumsinya siswa yang lain untuk membuat simulasinya. Oke, nah sekarang dia harus memasukkan nama lagi. Misalnya ini Joko. Oke, peserta didik kita namanya Joko misalnya. Dia lalu join whiteboard class.
Oke. Nah, ini sudah. Kita lihat di tampilan pengajarnya. Nanti nama Joko harusnya sudah masuk. Oke, ini adalah tampilan Budi, ini tampilan Joko. Oke, kita coba satu lagi ya untuk membuat simulasinya. Kita akan tadi Budi, Joko sudah bergabung misalnya. Kemudian saya akan login dengan browser yang lain. Ini browser yang Google Chrome yang lain. Kemudian saya di sini masuk sebagai siswa yang lain lagi. Saya enter kode yang sudah dibagikan. Kita masuk dengan nama Anti misalnya, atau Ayu. Oke. Nah, kemudian kita join whiteboard class. Kita klik di sini. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, dia sudah bergabung. Oke, jadi kita sudah membuatkan 3 buah simulasi siswa, satu sebagai Budi, satu sebagai Joko, dan satu sebagai sebagai Ayu. Oke. Nah, sekarang kita klik ke bagian tampilan gurunya ya, pengajarnya. Nah, di sini ada Budi, Ayu, dan Joko. Oke. Jadi Anda nanti ketika men-share link ini ke 50 siswa Anda, maka di sini nanti siswa-siswa yang sudah bergabung maka akan muncul ke 50-nya. Oke, jadi ada Budi, Ayu, Joko, dan teman-teman yang lain. Oke, karena kita nggak cukup waktu membuat yang banyak, kita asumsikan kita cuma 3 saja di sini. Oke, sekarang kita fokus ke whiteboard pengajar. Kita klik di sini. Nah, sekarang pengajar bisa melakukan aktivitas di sini. Namun sebelumnya saya ingin memberikan informasi tentang fitur-fitur apa saja yang tersedia di whiteboard pengajarnya. Yang pertama di sini adalah untuk menseleksi, ya, untuk menseleksi. Yang kedua di sini adalah penanya. Penanya artinya dosennya bisa menulis-nulis di sini, menggambar, dan lain sebagainya, ya. Atau membuat sebuah bidang ataupun hal yang berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Oke, setelah kita menulis di sini ada fitur yang lain, ya, yang ada klik di sini. Nah, ini ada untuk membuat garis, ya. Nah, ini membuat garis. Oke. Nah, jika Anda ingin menghapus, tekan delete saja. Yang berikutnya di sini fitur untuk membuat bidang. Nah, ini buat kotak, ya. Kotak ini nanti bisa diputar seperti ini, ya. Oke. Nah, ketika kita melakukan aktivitas ini, di tampilan siswa akan muncul. Caranya bagaimana memunculkannya? Kita tekan push di sini. Push. Kemudian mau ditampilkan ke siapa? Ke semua siswa. Kita klik pada bagian yang atas, yaitu push to student all page. Jadi apa yang kita tampilkan di halaman ini akan muncul di siswa. Kita klik ya di sini, kita klik. Oke, baik, kita lihat whiteboard successfully push. Nah, kita sekarang lihat tampilan versi siswanya si Budi. Nah, kita lihat si Budi di tampilan HP, ya. Nah, ini sudah muncul sama persis. Kita buat tulisan, kotak, mau gambar gunung, kotak seperti ini. Nah, sekarang kita lihat tampilan si siapa tadi, ya? Si Joko, ya. Kita klik di sini, si Joko. Nah, ini si Joko tampil juga sama. Oke, kemudian si Ayu. Nah, ini tampilan Ayu juga sama. Oke, jadi apa yang kita tulis akan tampil juga ke gurunya. Nanti demikian pula sebaliknya. Ketika siswa menulis sesuatu, menjawab pertanyaan mungkin dari pertanyaan pengajarnya yang di whiteboard itu, maka di tampilan pengajar akan muncul juga. Oke, kita minimize dulu. Kita lihat, kita minimize toggle-nya di sini. Klik. Nah, Anda lihat Budi juga tampil seperti ini, Ayu juga seperti ini, si Joko juga seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan lagi, ya. Nah, selain tadi membuat kotak, ya, membuat kotak tadi di sini di whiteboardnya pengajar bisa buat lingkaran, ya, lingkaran seperti ini. Nah, bidang, ya. Kalau tadi mau bidang yang bebas, tadi klik yang bagian ini untuk persegi.
Ini yang bentuk lingkaran, oval, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa masukkan teks. Nah, kita bisa menulis-nulis di sini. Selain menulis, nanti di sini ya kita bisa copy paste. Kemudian kita bisa melakukan cut ya, duplikat dan lain sebagainya. Oke, kemudian bagian selanjutnya adalah di sini ada gambar ya. Jadi gambar ini kita bisa memasukkan objek gambar ya. Misalnya di sini saya masukkan objek mouse. Oke, maka akan muncul di sini. Nah, kita ini perkecil aja, bisa perkecil, kita letakkan di sini. Nah, kalau versi si Budi di sini belum tampil. Kenapa? Karena si pengajar belum melakukan push. Oke, coba kita push di sini. Push to student. Klik di sini. Nah, karena sudah, kita lihat versi si Joko. Oke. Sebentar. Nah, ini sudah muncul ya mouse-nya. Kemudian si versi si Ayu sudah muncul. Di versi handphonenya si siapa? Si Budi juga sudah muncul. Oke, baik. Sekarang kita berikan informasi lagi. Nah, yang ini untuk cut, kemudian ini untuk copy, ini untuk paste, sama ini Andoredo, kemudian untuk zoom ya. Jadi teman-teman bisa zoom memperbesar, memperkecil di sini sebaliknya. Kemudian untuk fix to fit ya, menyesuaikan posisi ke awal. Kemudian di sini ada fungsi download. Jadi teman-teman bisa convert apa yang buat di sini, kemudian di export ya, di download dalam bentuk format PNG, JPEG, SVG ataupun PDF. Oke, jadi banyak fitur yang kita bisa buat. Kemudian di sini ada fitur namanya untuk di clear ya, untuk hapus ya. Untuk menseleksi tadi kita pilih, kemudian hapus ya, objek-objek yang kita sudah buat kita hapus. Oke, kemudian di kita bagian bawah ya, bagian bawah kita di sini bisa membuat default dari background whiteboard ini menjadi grid. Kita bisa klik di sini, dia akan menjadi kotak-kotak. Jadi fungsi kotak-kotak ini misalnya teman-teman tadi mau bikin bidang ya, bidang kotak ya, kita bisa buat ini mudah. Nah, sudah ada guide-nya, grid line-nya ya. Nah, oke. Kemudian mau bikin bidang yang 3 dimensi, berarti kita tinggal lanjut di sini misalnya. Nah, oke, seperti ini. Oke, mudah ya. Oke, baik. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita clear, misalnya mau kembali ke yang awal di sini. Kita bisa pilih yang lebih gridnya lebih besar. Kemudian ini untuk warna ya, kalau kita mau menulis warnanya macam-macam ya, Anda tinggal pilih pada bagian ini. Oke, kemudian di sini kita juga bisa memasukkan emoji ya, emoji yang disediakan di whiteboard FI ini kita bisa masukkan sini. Nah, bisa di sini kita tambahkan emoji lain ya. Nah, ini silahkan nanti sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan flat image ya. Ini kita bisa pilih, nanti bisa juga kita download. Kemudian ini ada fungsi yang ini, fungsi memasukkan untuk notasi ya, notasi lagu di sini. Nah, seperti ini notasi lagu, bisa juga teman-teman masukkan di sini. Oke, baik, itu sekarang kita akan coba mempraktekkan membuat sebuah pertanyaan interaktif yang nanti akan dijawab oleh masing-masing siswa. Baik, sebelum saya memberikan pertanyaan, saya simulakan akan memberikan sebuah pertanyaan. Saya akan mempush dulu ke siswanya agar semua tampilannya
menjadi sama semua seperti ini. Ini si Joko, ini si Ayu sudah. Oke, kemudian si Budi ya, si Budi udah tampilannya sama kosong-kosong semua. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, sekarang si pengajar misalnya akan bertanya, oke, misalnya berapakah 2? Oke, kita coba yang hitam saja ya. Oke, kita undo. Oke, bentar, kita pilih warnanya yang hitam misalnya. Oke, sorry, kita bisa hapus ya, kita gunakan penghapusnya, use the eraser tool, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita kembali di sini. Kita akan bertanya di sini misalnya si pengajar silahkan jawab ya, jawab 2 ditambah 3 sama dengan berapa misalnya di sini contoh ya. Kemudian si pengajar klik push to student all page. Nah, klik. Nah, sekarang saya akan berperan sebagai di sini tadi sebagai apa namanya? Sebagai Joko ya. Oke, sebentar, tadi belum di push ya. Oke, coba kita kembali dulu. Oke. Nah, ini sebagai tampilan Santi sudah muncul. Sebagai tampilan Ayu sudah muncul. Kemudian di sini si Joko. Kemudian kita lihat tampilan si Budi. Nah, oke, lihat si Budi di sini pakai yang handphone tadi ya. Ini. Nah, sama ya. Jadi muncul pertanyaan dari pengajarnya, 2 tambah 3 berapa? Ini. Nah, sekarang kita akan coba jawab ya. Sekarang saya berperannya sebagai akan menjawab nih Joko. Nah, si Joko nih. Nah, Joko akan menjawab. Joko akan menjawab. Di sini saya dihapus ya. Hapus ini. Kemudian dia menjawab misalnya 4 misal. Kita besarkan ya. Besarkan ini si Jokonya. 4 misalnya, dia jawab 4 Bu. 4 Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat versi pengajarnya. Oke. Tadi yang menjawab si Joko. Oke. Oke, maka di sini si pengajar akan melihat bahwa si Joko sudah menjawab 4 Bu gitu. Oke, kita tunggu jawaban yang lain. Sekarang kita tunggu jawaban si Ayu ya. Si Ayu di mana di sini ya. Oke, si Ayu akan coba menjawab di sini. Nah, dia push dulu. Oke, di sini. Oke, dia klik di sini. Mungkin nah, dia jawab misalnya jawabannya dia tulis. Oke, pilih di sini. Sorry. Lima Bu. Oke, dia lingkarin seperti ini. Nah, sekarang kita lihat versi si pengajar ya hasilnya. Nah, lihat si pengajar bisa melihat bahwa si Joko jawabannya 4. Si Ayu jawabannya 5. Nah, sekarang kita tinggal si Budi nih belum jawab nih. Oke, sekarang saya berperan sebagai Budi. Oke, di sini Budi tampilannya menggunakan handphone ya. Dia di sini dia hapus nih. Kemudian dia jawab. Oke. 5 juga. Oke. Nah, di sini dia jawab. Kemudian oke. Kita lihat tampilan versi pengajarnya. Oke. Nah, pengajarnya nih sudah muncul ya. Si pengajarnya. Oke. Baik. Nah, dengan melihat jawaban-jawaban dari siswa, maka di sini akan terjadi sebuah komunikasi yang baik, interaksi yang baik
antara pengajar dengan siswanya dengan berbantuan aplikasi whiteboard.fi ini. Nah, untuk kegiatan pengarsipan, jadi untuk kita untuk melihat datanya, Anda bisa menyimpannya. Jadi apa yang dibuat oleh kita dan dijawab oleh siswa kita, itu kita bisa simpan. Caranya bagaimana? Kita tekan di sini di bagian kanan pojok kanan atas, kita di sini kemudian klik Save All Whiteboard as PDF. Jadi kita bisa simpan semua pertanyaan kita ataupun jawaban dari siswa-siswa kita ataupun partner yang berinteraksi di sini disimpan dalam bentuk format PDF. Kita coba klik di sini, klik ya, kemudian kita kasih nama filenya, misalnya di sini coba ya. Kita kasih nama coba, lalu mau di-include-kan nggak whiteboard pengajarnya? Jika iya, maka teman-teman bisa klik pada bagian ini, kemudian klik Save as PDF. Oke, tekan Save as PDF, maka nanti di browser Anda akan menyimpan file tersebut. Nah, seperti ini di pojok kiri bawah, ini adalah hasil dari pengarsipan aktivitas yang kita lakukan di whiteboard.fi ini. Kita bisa buka, klik di sini. Nah, ini adalah whiteboard dari pengajarnya, pertanyaan yang tadi. Ini ada teacher whiteboard. Kemudian ini ada jawaban juga terdata di sini. Jawaban si Budi apa, kemudian jawaban si Ayu apa. Oke. Baik, cukup menarik bukan? Oke. Baik, demikian tutorial singkatnya. Semoga tutorial hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Semoga mendapat amal ibadah buat bagi kita semua, karena memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan yang positif, yaitu untuk kepentingan pembelajaran di kondisi pandemi COVID ini. Jika Anda ingin subscribe, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah untuk selalu akan mendapatkan update tutorial-tutorial yang kita akan bagikan setiap hari ya kepada teman-teman semua. Baik, salam sukses buat Anda semua. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.